Makasih ya. Bagaimana hukumnya mengkonsumsi obat peninggi badan? Saya kira belum ada, saudara, obat yang bisa meninggikan badan. Itu tergantung usianya. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, kata Sayyidina Ali, ketinggian badan seseorang itu mencapai puncaknya usia 22 tahun. Saudara, kalau usianya belum 22 masih tambah tinggi. Kalau sudah 22 ke atas tambah tinggi lagi gak bisa. Memang 22 itu batasnya. Kemudian kalau kecerdasan, kata Sayyidina Ali, kecerdasan orang ini puncaknya usia 27 tahun. Kalau sudah lewat 27 gak bisa tambah cerdas. Itu gak ada. Kalau operasi tulang biar tambah tinggi jelas gak boleh itu, karena itu termasuk merubah ciptaan Allah. Gak boleh. Yang boleh itu kalau menggunakan obat ya. Obat apa? Bukan obat yang dijual di Indomaret itulah, biar tambah putih ya. Apa namanya itu? Ya semacam itu tuh gak apa-apa. Biar awet muda, biar wajahnya gak cepat tua, itu gak apa-apa seperti itu. Atau ada sampo biar rambutnya agak putih, yang sudah putih hitam lagi, itu gak apa-apa kalau seperti itu. Gak apa-apa memang. Kalau obat peninggi badan atau operasi itu gak boleh kalau itu, karena termasuk merubah ciptaan Allah. Ada yang ingin tinggi? Banyak. Ya mudah-mudahan tambah tinggi lah. Ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana menghadapi seseorang yang berbeda aliran, menghadapi orang yang mungkin berbeda akidah? Menghadapi orang yang berbeda akidah dengan kita, pertama begini, bagaimana hukumnya bergaul dengan orang yang beda akidah? Kalau pergaulan bersahabat dengan orang yang beda akidah, misalnya dengan orang Wahabi atau dengan apa kalau di sini Wahabi ya, Salafi Wahabi atau Syiah atau aliran sesat. Kalau persahabatan itu hanya secara zahir, secara lahiriah, itu boleh tapi makruh. Asal misalnya ketemunya nyapa itu wajar, kita beli di warungnya itu gak apa-apa, cuma makruh. Tapi kalau persahabatan secara batin, persahabatan itu secara batin, itu haram hukumnya. Secara batin itu artinya apa? Menjadi sahabat karib. Kalau sahabat karib ini biasanya saling mencurahkan isi hati, saling menyampaikan rahasia, itu haram hukumnya. Kecuali kalau kita bersahabat dengan dia, ada visi misi ingin mengembalikan dia ke dalam ahlus sunnah wal jamaah, itu bisa wajib, itu bisa wajib dan bisa boleh. Kalau ada harapan dia bisa diajak kembali ke dalam ahlus sunnah. Kalau gak ada harapan, ya memang itu hanya secara zahir saja kita bersahabat, gak boleh secara batin. Dan orang-orang di luar ahlus sunnah ini bisa dikembalikan. Caranya bagaimana? Biasanya ya kalau kita akrab dengan mereka, nanti ngobrol-ngobrol, lalu kita bicara secara ilmiah, mereka bisa menerima, itu biasanya bisa kembali. Makanya di pondok ini yang rajin, karena nanti saudara misalnya pulang ada yang jadi bunyai, ada yang jadi ustazah, ada yang jadi penceramah ya, penceramah ke ibu-ibu.
Maka bagaimana kalau punya kemampuan jamaahnya yang terpengaruh dengan faham lain bisa dikembalikan lagi ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini pertanyaan menarik, bagaimana apa bedanya liberal dengan Wahabi dan Syiah? Terus bagaimana hukum aliran Syiah dalam Islam, apakah dihukumi kafir? Kalau Wahabi ini ya, Wahabi ini bedanya dengan kita. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tauhidnya menggunakan konsep sifat wajib 20, wujud qidam. Kalau Wahabi tauhidnya konsep tauhid 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Itu Wahabi. Dan Wahabi ini dari tauhid 3 ini mereka berbeda dengan kita. Bedanya apa? Dengan tauhid rububiyah dan uluhiyah, Wahabi ini mensyirikkan, mengkafirkan orang yang bertawassul, beristighatsah dan bertabarruk. Ini gara-gara rububiyah uluhiyah. Lalu dengan tauhid asma wa sifat, Wahabi ini mengkafirkan dan menyesatkan orang yang fahamnya sifat wajib 20 bagi Allah. Ini tauhidnya. Nah, dengan konsep tauhid 3 ini, maka Wahabi melarang ziarah kubur, melarang mencium tangan guru, melarang bertabarruk, mengharamkan acara maulid Nabi, menyesatkan tahlilan, kenduri, Isra Mi'raj dan lain semacamnya. Ini awalnya berangkat dari tauhid 3. Ini Wahabi. Syiah ini beda lagi dengan kita. Bedanya apa? Kalau Syiah ini akidahnya mirip Mu'tazilah. Mereka tidak beriman kepada takdir, tidak beriman kepada qada qadar. Itu secara rukun iman. Lalu mereka Syiah beranggapan bahwa wajib beriman kepada imam-imam Syiah, beriman kepada imam-imam Syiah seperti Sayyidina Ali dan anak cucunya itu hukumnya wajib. Kalau gak beriman maka dianggap kafir. Kalau kita gak ada ideologi imamah seperti itu, gak ada. Ini bedanya Syiah dengan kita. Lalu berangkat dari imamah ini, maka bagaimana? Syiah di dalam ajarannya tidak percaya kepada Al-Quran yang ada sekarang. Quran yang ada sekarang dianggap palsu, sudah banyak kurangnya katanya. Ini di kitab-kitab Syiah. Kemudian berangkat dari imamah juga, Syiah ini memaki-maki bahkan mengkafirkan para sahabat. Syiah juga tidak mengakui keluarga Nabi kecuali Siti Fatimah. Putra putri Nabi semuanya ada berapa? Ada tuh. Yang 6 orang itu dari Sayyidatina Khadijah. Yang 1 orang yaitu dari Maria Al-Qibtiyah. Yang 1 orang kan itu. Syiah ini yang dianggap putra putri Nabi cuma 1, Siti Fatimah. Yang lain dianggap anak tiri. Kan putrinya Nabi ada 4 kan? Ya. Yang paling tua siapa? Zainab. Lalu Ummu Kulthum. Lalu Fatimah, lalu Ruqayyah. Ada yang mengatakan Fatimah katanya paling kecil. Kalau di sebagian kitab Ruqayyah paling kecil, putri Nabi. Nah, yang dianggap putri Nabi oleh Syiah cuma Siti Fatimah. Yang Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Zainab katanya anak tiri. Mengapa? Karena Syiah tidak percaya kepada sahabat. Syiah ini sahabat yang diakui cuma Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman enggak diakui. Tidak diakui sebagai pemimpin, sebagai imam atau khalifah. Ini Syiah. Nah, Syiah ini menurut kita memang termasuk muslim, tapi ajaran-ajarannya kufur. Ajaran-ajaran yang ada di kitab-kitab mereka itu kufur, keluar dari Islam.
Tapi kita gak mengkafirkan Syiah, karena Syiah yang ada belum tentu meyakini apa yang ada di kitabnya itu. Jadi mereka tetap dikatakan Muslim, tetap Islam. Ini Syiah. Kemudian ada liberal. Liberal ini lebih parah daripada Syiah dan Wahabi. Karena liberal ini artinya bebas, kebebasan artinya. Liberal ini lebih parah karena liberal ini diantara ajarannya menyamakan semua agama, yang disebut dengan pluralisme agama. Semua agama sama. Itu kata mereka. Menurut kita ya gak sama, gak sama. Artinya apa? Yang masuk surga hanya orang Islam. Orang di luar Islam sekarang pasti masuk neraka. Ini keyakinan kita. Kalau liberal masuk surga semua katanya. Ini bedanya. Karena liberal ini ajaran-ajarannya hampir semua ajarannya itu kufur, murtad dan keluar dari Islam. Ini perbedaan tiga aliran itu. Pertanyaan penutup karena di waktunya mepet. Ustaz, bagaimana cara mempertebal iman seorang wanita di tengah-tengah zaman yang mana rusak moralnya wanita? Nah, di zaman seperti sekarang ini, agar kita bisa menjaga iman, terhindar dari fitnah, waktu ini banyak diisi dengan ibadah. Waktu diisi dengan ibadah. Mengapa? Karena sekarang ini saudara, untuk tidak beribadah gak perlu kemana-mana sekarang. Saudara kalau pulangan ada yang pegang HP? Pegang semua? Nanti mau pulang mau pegang lagi? Artinya apa? Dan HP ini fitnah saudara. Mengapa fitnah? Fitnah akhir zaman sekarang ini terutama HP, yang disebutkan di dalam hadis-hadis itu, HP. Mengapa? Gara-gara HP moral rusak, akhlak rusak, ibadah rusak, akidah rusak. Bahkan gara-gara HP, gara-gara adanya HP, angka perceraian di Indonesia meningkat. Gara-gara HP. Karena orang pegang HP, ya, mau cari apa saja di HP itu ada. Kadang-kadang temannya itu cuma selisih tembok dengan rumahnya, pakai HP, gak mau menemui. Padahal ketemu aja lah, gak usah HP-HP-an. Dikira yang di HP itu jauh, gak taunya tetangga rumah. Kadang-kadang sama kakaknya sendiri pakai HP. Adiknya di kamar depan, kakaknya kamar belakang, pakai HP. Kenapa gak datangin aja? Ini HP. Ini gara-gara HP memang semuanya banyak rusak. Angka perceraian meningkat gara-gara HP. Saya pernah ya beberapa kali, pernah waktu ceramah di Sumatera, ada orang menghampiri saya, Kiai, saya boleh konsultasi? Apa? Gimana cara mengembalikan barang hilang? Kamu kehilangan apa? Yang hilang tuh apa? Saya kehilangan istri. Loh, kamu tinggal mana? Apa ditinggal di pasar? Enggak Kiai, istri saya di rumah. Kamu bertengkar sama istri? Gak ada tengkar. Gak punya anak, anaknya 3 Kiai. Istrinya pegang HP, iya katanya. Iya HP itu. Terus gimana pesan terakhir? Gak bertengkar, gak ada apa-apa, tiba-tiba pergi ngirim pesan, kata dia, jangan cari aku lagi, aku pergi jauh ke sana. Kira-kira orang begitu itu sama siapa perginya? Kan sama laki-laki kan. Ini banyak, ini gara-gara HP. Makanya HP ini fitnah. Sabda Rasulullah SAW, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Ibadah pada masa-masa fitnah pahalanya tinggi sekali, seperti beribadah kepadaku.
seperti berhijrah kepadaku. Mengapa seperti berhijrah pahalanya tinggi sekali? Karena masa sekarang untuk menghabiskan waktu dengan HP ini gampang. Kadang-kadang mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu main HP. Orangnya sudah tidur, HP-nya masih aktif itu. Ada yang begitu. Orangnya off duluan, HP-nya masih aktif. Ada. HP-nya masih on. Masih on, orangnya off duluan. Ini gara-gara HP. Karenanya penting ya. Jadi HP ini dijaga. Kalau pulang ya gak apa-apalah, biar ada hiburan, main HP sebentar-sebentar. Tapi hati-hati. Karena di HP itu nanti buaya-buaya bisa masuk lewat HP. Itu namanya laki-laki buaya. Gak ada laki-laki soleh ngerayu lewat HP, itu gak ada. Kalau laki-laki soleh langsung ngelamar sama orang tua. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.